Ya, jadi di video hari ini saya ingin membahas salah satu barang atau aksesoris untuk DJI Osmo Pocket 3 ini, yaitu ND filter. Ini ND filter dari KNF Concept, yaitu yang tipe ND plus PL. Nah, ini saya beli yang 4 tipe ND, yaitu ND8 yang saya sudah pasang di depan ini, kemudian ND16, ND32, dan ND64. Nah, ini ND plus PL atau polarize, yaitu polarize itu gunanya supaya pantulan seperti di kaca atau di air itu bisa teratasi sehingga wajah atau objek yang ingin kita ambil itu terlihat. Seperti itulah, misalnya apalagi ya, pantulan cahaya di daun, dan salah satu gunanya polarize juga itu untuk memaksimalkan warna dari cahaya yang masuk. Seperti awan di siang hari, warnanya itu kan agak putih kebiruan. Nah, dia akan memaksimalkan kontrasnya menjadi lebih biru. Ya, seperti itulah. Nah, ini ND filter dari KNF Concept. Ini saya beli dengan harga 500.000. Ya, 500.000 sekian. Kenapa saya beli ini? Karena dari beberapa reviewer yang saya nonton di YouTube, ini mereka rekomendasikan karena dia warnanya tidak berubah dari aslinya. Ada beberapa variasi ND filter. Yang pertama itu variabel ND filter. Nah, kenapa saya tidak beli yang variabel ND filter? Pertama itu dia kekurangannya color shift atau hasil videonya itu warnanya bisa berubah karena dia menggunakan putaran di depan. Dia kan variabel ND filter itu ada yang 1 stop, 2 stop, 3 stop, dan 4 stop. Kalau untuk yang di sini dia bisa yang ND8, ND16, 32. Jadi semakin tinggi ND filternya itu seperti ND32, maka color shift di variabel ND filter itu akan lebih mencolok di objek yang kita ingin ambil. Dengan salah satu kekurangannya juga itu dia vignette. Artinya semakin tinggi variabel ND filter yang kita putar, dia akan ada vignette di ujung-ujung dari kamera itu. Maka itu salah satu alasan saya tidak membeli variabel ND filter. Tapi kekurangannya ini harus di bawah-bawah. Kita harus cepat pasang. Itu sih yang kekurangan dari bukan variabel ND filter. Dia lebih ribet. Nah, alasan saya membeli ND filter ini yaitu saya ingin mengambil gambar yang lebih sinematik, atau dalam rumus videografi itu untuk mendapatkan motion blur yang natural. Kayak seperti ini saya rekam di 4K 24 fps dengan shutter speed 1/50. Maka seperti dilihat motion blur, artinya ini seperti apa yang kita lihat secara langsung. Itu juga sering dipakai di film-film, jadi saya ingin mengambil gambar yang lebih sinematik menggunakan ND filter ini plus polarize untuk mengurangi pantulan cahaya yang berada di air atau di kaca. Nah, sekarang kita akan coba ketika cahayanya yang masuk itu lebih banyak, kira-kira bagaimana hasil gambarnya. Oke, kita lihat di sana, ini agak mulai terang sekali, jadi kita coba ganti di ND 16. Oke, tunggu ya. Nah, sebelum saya ganti ND filternya, saya akan menunjukkan kepada kalian kelebihan dari filter atau ND filter KNF Concept. Yang pertama, dia itu sudah Ultra HD gambar yang diambil. Kedua itu multi coating, artinya ketika kena cahaya atau gesekan dia tidak akan tergores dan lebih gampang dimudahkan ketika kena air. Kemudian itu waterproof, dan seperti yang saya bilang tadi, ini sudah anti scratch coating, anti gores. Nah, ini penampakan dari ND filternya. Ini yang saya pasang sekarang ND8 plus PL, kemudian ini ND16, ini ND32 plus PL, dan ini ND64. Coba kita ganti jadi ND16 karena cahayanya ini mulai agak terang. Oke, kita coba ganti. Nah, gambarnya lumayan lebih oke daripada tadi kecerahan. Sekarang ND16. Coba kita ke belakang kos saya, yaitu belakang kos saya ini adalah pelabuhan atau jetty. Nah, sepertinya cahayanya lebih terang. Kita ganti lagi jadi ND
32. Ganti lagi ND 64 deh, kita ganti jadi ND 64. Oke, ini mungkin di sini agak gelap tapi di sana lebih terang, jadi cocok untuk ND 64. Kita bahas dulu kekurangan dari ND filter ini dari K6 Costep. Pertama, ukurannya itu kecil hingga gampang hilang. Kemudian yang kedua itu karena kecil dia bisa menempel sidik jari dengan mudah, sehingga kita perlu membawa lap atau seperti ini, lap ini untuk membersihkan, karena itu mudah terkena dengan jari kita sehingga menemukan fingerprint di bagian lensanya. Jadi harus membawa ini selalu untuk mencegah gambar itu butek dan ketika kena air juga mudah dibersihkan. Itu sih kekurangannya. Dengan repot bongkar pasang, kita harus menyesuaikan cahaya, tapi apa yang ditawarkan itu dengan hasilnya lumayan worth it dengan hasil gambar yang diberikan. Oke, kita ke pinggir pantai. Sepertinya ini lumayan terang ya. Kita turunkan ISO-nya. Oke, jadi ini saya turunkan ISO-nya jadi 50/200. Tadi itu 50/400. Jadi gambar yang dia tampilkan itu lebih terang. Nah, sekarang saya sudah berada di pinggir pantai ini atau pinggir pelabuhan. Di depan saya ini adalah jetty atau pelabuhan. Saya tunjukkan. Nah, ini di sini saya biasa tempat nongkrong kalau sore hari dengan sediakan kopi, tab untuk main Mobile Legend. Ini sangat perfect di sini. Nah, kita langsung coba untuk ND yang polarized-nya. Kita tinggal putar untuk meminimalisir pantulan di air. Kita coba. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kan pantulan. Kita minimalisir pantulan di air. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi pantulan di air itu tidak terlalu terlihat. Itulah gunanya polarize di ND filter. Nah, seperti yang kalian lihat, ini sekarang cahaya lumaterik. Bagaimana kira-kira hasilnya? Ini menggunakan ND filter 64. Ini sudah yang paling tinggi. Tes. Kita simpan. Di sini saya menggunakan active tracking, jadi dia akan mengikuti saya di mana saya berdiri atau di mana saya berada. Kita ke kanan, dia akan mengikuti saya. Nah, salah satu keunggulan saya membeli yang paket DJI Osmo Pocket yang Creator Combo yaitu mic-nya. Jadi sekitar 10 atau 20 meter kita kemana, suaranya masih tetap oke. Seperti yang kalian dengar, sekarang saya sudah berjarak sekitar 7 sampai 5 meter dan suara yang dihasilkan itu masih cukup oke. Kalian bisa dengar sendiri. Ini saya belum menggunakan D-Log M-nya karena menurut saya untuk color grading itu masih lumayan belum mahir, jadi saya memanfaatkan fitur yang autonya saja karena gambar yang dihasilkan itu sudah sangat oke. Seperti yang kalian lihat. Ini ya, kalau saya lepas ND filternya, hasil gambarnya seperti apa. Nah, kalian lihat sangat overexpose karena ini shutter speednya 1/50. Saya pasang kembali. Nah, jadi lebih bagus.
Nah, ini kekurangannya paling fatal ya, lihat. Tadi saya buka, ini sudah ada fingerprint bagian ND filternya. Jadi harus dilap dulu. Menurut saya pembelian paling worth it untuk kalian yang ingin membeli DJI Osmo Pocket 3 yaitu yang pertama ini ND filter. Jika kalian ingin menghasilkan gambar yang lebih oke, lebih mantap dan sinematik pastinya dengan motion blur seperti ini, kalian membutuhkan ND filter ini. Mungkin sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.